Kalau ternyata itu nanti bisa dibuktikan dari hasil olah TKP itu ternyata bukanlah dari pembunuhan, melainkan dari kecelakaan lalu lintas. Majelis hakim langsung serta-merta untuk mengabulkan PK tersebut atau seperti apa? Nah, jadi tidak serta-merta ya. Jadi majelis hakim harus mempertimbangkan secara rinci. Nah, setelah mengkaji alat-alat bukti ya dan membandingkannya dengan keterangan-keterangan alat bukti yang lain umpamanya, maka majelis hakim menyimpulkan sebenarnya yang terjadi adalah kecelakaan lalu lintas. Oh, tapi itu harus pakai pertimbangan yang panjang gitu ya, dari segala macam sudut gitu ya. Itu baru kemudian majelis hakim boleh mengambil kesimpulan ya bahwa itu terjadi kecelakaan lalu lintas atau penganiayaan. Nah, itu yang sepenuhnya menjadi kewenangan majelis hakim. Persoalannya adalah ini kan perkara sudah 3 tingkat gitu ya, sudah pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan kasasi gitu. Nah, sekarang tingkat yang bukan tingkat keempat ya, tapi ini kalau pengadilan negeri dan pengadilan tinggi itu kan memeriksa fakta, yudek faksi namanya ya, faktanya diperiksa baru dijatuhi hukuman. Yudek iuri kasasi itu di Mahkamah Agung memeriksa benar nggak pengadilan negeri dan pengadilan tinggi ini menerapkan hukum terhadap fakta yang demikian gitu ya. Nah, itu dinilai oleh kasasi dan itu sudah juga dilakukan dan ternyata masih tetap dihukum. Nah, sekarang di majelis PK itu punya kewenangan dua-duanya, baik yudek faksi maupun yudek iuri. Majelis PK bisa menilai apakah fakta-fakta yang ada di dalam persidangan atau fakta-fakta yang diajukan oleh terpidana dalam PK ini gitu ya, benar mengarah pada memang terdakwa itu tidak bersalah, gitu, tidak pernah melakukan. Nah, itu yang akan diperiksa oleh majelis PK itu ya. Nah, karena itu diperiksanya harus secara rinci, harus secara komprehensif, harus secara menyeluruh gitu ya. Artinya secara detail harus diperiksa untuk sampai pada kesimpulan menolak atau menerima PK-nya para terpidana ini. Begitu.